Assalamualaikum, selamat datang di channel Berbagi. Salam sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Semoga hari ini membawa keselamatan, kesehatan, dan kelimpahan rezeki bagi kalian. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas mengenai kembalinya seorang dari kematian akibat tumbal pesugihan. Dia kembali ke dunia manusia karena mendengar suara azan. Sudah sebagaimana mestinya, orang tua menyayangi anaknya sepenuh hati. Anak, sebagai bagian dari darah daging, ialah sumber kebahagiaan. Demi anaknya, orang tua rela pontang-panting, bekerja keras mencari uang, bahkan tersiksa. Apa-apa yang dilakukan orang tua, ialah untuk kebahagiaan si anak. Namun, itu tak diperoleh oleh seorang lelaki, berumur 50 tahun dari Ngawi, yang sebut saja namanya, Wasis. Belakangan, ia mengaku telah menghadapi pusparagam siksaan di alam siluman babi selama 15 tahun lantaran menjadi tumbal orang tuanya. Semua itu dilakukan orang tuanya demi kekayaan. Suatu malam, seorang lelaki tua mendatangi kampung yang telah ia tinggal dalam waktu lama. Ia berjalan dengan terseok-seok. Orang-orang kampung mengiranya telah mati, meskipun perkiraan itu tak berarti. Mereka mengetahui alasan kematian itu. Lantaran misteri itu, saat lelaki tua itu datang, banyak orang menyebutnya sebagai mayat hidup. Tak ada satupun yang mau mendekatinya. Semua orang ketakutan. Lelaki tua itu adalah Wasis. Ia datang tiba-tiba di suatu malam, membikin takut semua orang. Ibunya, yang dengan tega menjadikannya tumbal, saat ia remaja, mengetahui hal itu, kaget bukan kepalang. Saat itu, Bapak Wasis telah meninggal. Banyak hal telah terjadi semenjak kepergian Wasis. Menurut pengakuan ibunya pada warga kampung, Wasis telah lama mati. Malam, lalu menjadi gaduh, dan orang-orang bergidik. Berikut kisah awalnya. Semua berawal dari sebuah sore, ketika Wasis remaja menggembalakan keempat ekor kambing bapaknya, seperti biasa. Sebagai warga miskin, hanya itu harta berharga yang dimiliki keluarga Wasis. Setamat SD, orang tuanya tak lagi mampu menyekolahkan anaknya. Jadilah sehari-hari Wasis menggembalakan 4 kambing di tepi hutan, dekat sungai, tak jauh dari kampungnya. Sore itu, ketika matahari mulai menelungkup di sisi barat, Wasis duduk di bawah sebuah pohon dan kelelahan. Keempat kambingnya, ia biarkan berkeliling hutan, mengitari pohon-pohon. Sambil duduk, ia menyandarkan punggungnya ke batang pohon, dan terkantuk-kantuk. Tak selang lama, kantuknya dicampuri oleh seorang lelaki berkulit gelap, yang tiba-tiba berdiri tegak di sampingnya, dan berbicara dalam bahasa Jawa. Ia mengatakan pada Wasis, "Bapakmu sudah menunggumu di sana, dia ada di rumah kami." Mendengarnya, Wasis langsung menurut, dan ikut pergi bersama orang itu. Singkat kata, Wasis lalu dibawa ke rumah orang itu. Rumahnya besar, dan berada di tengah hutan. Tak seperti yang dijanjikan lelaki berkulit gelap itu, Wasis tak mendapati bapaknya berada di sana. Ia justru melihat rumah besar itu sebagai tempat kerja yang sibuk minta ampun. Puluhan orang di sana bekerja tanpa henti, dan setiap ditanya Wasis tentang apa yang sedang mereka lakukan, orang-orang itu hanya menggelengkan kepala dengan mata kosong. Semenjak itu, tanpa kenal lelah, Wasis mulai mengikuti apa yang dilakukan orang-orang itu. Berita hilangnya Wasis membuat gempar satu kampung. Selang beberapa hari setelah itu, seorang pencari kayu bakar menemukan seonggok mayat yang tergeletak di pinggir hutan. Badannya seperti habis dicabik-cabik binatang buas. Pencari kayu itu lalu melapor pada warga kampung. Melihat mayat itu, ibu Wasis jatuh pingsan, atau berpura-pura pingsan, karena mengira itu mayat anaknya. Penduduk jadi percaya, memanglah benar Wasis telah meninggal. Setelah perasaan kehilangan melingkupi ibu Wasis, juga warga kampung, tiba-tiba seorang lelaki parubaya datang ke kampung pada suatu malam. Lelaki itu mengaku bernama Wasis. Warga kampung yang setuju bahwa ia telah lama meninggal, tak berani mendekat. Ibu Wasis begitu shock,
hingga seperti hendak terkena serangan jantung. Menyadari lelaki di hadapan mereka itu bukan mayat hidup, warga kampung mulai mendekat. Mereka ingin mendengarkan cerita Wasis yang telah berkelana dari tempat yang jauh. Kepada warga kampung, Wasis menceritakan segala yang ia lalui. Ia bercerita, suatu hari rumah besar yang ia tempati itu dihebohkan oleh suatu gempa yang dahsyat. Gempa itu terjadi akibat sebuah suara yang menggelegar. Orang-orang, termasuk Wasis, yang berwujud babi, ada dalam rumah itu, berhamburan melarikan diri. Belakangan Wasis ketahui, suara itu adalah ajakan azan dari masjid di dekat sungai. Kepada warga, sekali lagi Wasis menceritakan, usahanya melarikan diri dari rumah itu, dengan baju compang-camping. Sambil berlinangan air mata. Itulah kisah, kembalinya seorang tumbal pesugihan, yang kembali ke rumah, karena mendengar suara azan. Semoga menghibur kalian semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya.